Kakak TBM Giro 10 mengingatkan untuk bisa on kamera dan menggunakan virtual background yang telah tersedia dan merename Zoom dengan ketentuan divisi underscore nama. Terima kasih. Baik, saya ingatkan kembali untuk teman-teman dan kakak-kakak TBM Giro 10, silahkan untuk on kamera dan menggunakan virtual background yang telah tersedia dan merename Zoom dengan ketentuan divisi underscore nama. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sehat dan salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Diah Tansa Salsabila, selaku moderator yang akan memandu pada pelatihan rutin pada sore hari ini. Dikarenakan nanti terdapat sesi mengerjakan kuis, diharapkan teman-teman semua bisa memperhatikan materi dengan baik dan tertib. Terima kasih kepada Kak Nyata Zia Mumtaz Sagita yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan materi untuk pelatihan rutin kedua ini kepada TBM Giro 10, yaitu mengenai trauma muskuloskeletal. Tak luput pula juga kepada kakak-kakak dan teman-teman TBM Giro 10 tercinta yang berkenan hadir dan mengikuti kegiatan pelatihan rutin ini. Saya ucapkan terima kasih. Baik, untuk membuka kegiatan pelatihan rutin ini, marilah kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai dan dilanjutkan di pribadi masing-masing. Baik, permisi Kak Nyatazia, apakah sudah siap nih Kak? Oke, untuk pretesnya, ini langsung proses aja nanti atau gimana? Baik Kak Nyatazia, nanti untuk soalnya itu buat post-test Kak. Oke, jadi nggak ada pretes ya? Iya Kak. Saya kira ada pretes, biar tahu nanti. Oke, berarti langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suaranya sudah terdengar jelas teman-teman semua? Sudah Kak, tapi kurang keras sedikit Kak. Aduh, cek. Udah sekarang? Sudah Kak. Lumayan ya. Nanti kalau misalnya emang agak sedikit ngilang atau gimana, tinggal bilang aja. Udah. Nggak bisa di ini ya? Oke, sudah. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin ya. Sekarang kita bisa bertemu karena mungkin baru kemarin ya aku out dari TBM, jadi rasanya kangen juga. Alhamdulillah jadi dipercayai untuk ngisi materi tentang trauma muskuloskeletal. Jadi terima kasih untuk teman-teman TBM, terutama teman-teman diklat ya. Oke, sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ini mengganggu ngabuburit teman-teman semuanya. Dan semoga ini jadi ngabuburit yang berkah gitu, karena nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya, aku izin share screen. Sudah terlihat, teman-teman? Masih proses, Kak? Sekarang? Belum, Kak. Masih proses. Belum. Sudah, Kak. Sudah muncul, Kak. Oke. Baik, jadi nanti kita di sini akan bahas tentang trauma muskuloskeletal. Sebelumnya aku mau tanya dulu, maksudnya trauma muskuloskeletal itu gimana? Yang bisa jawab? Mungkin dari teman-teman. Oke, apa tuh? Dari muskuloskeletalnya dulu. Muskulo itu kan otot, skeletal tulang. Jadi trauma atau kasus-kasus yang biasanya terjadi pada otot dan tulang. Itu, Mbak. Oke, betul ya. Jadi trauma muskuloskeletal ya berarti adalah suatu trauma yang mengenai muskulus dan skeletal. Nah, terus nanti gitu ya, ini berdasarkan kurikulum ya saya bahasnya. Terus gimana sih kalau ada terjadi trauma muskuloskeletal gitu? Ciri-cirinya apa aja gitu? Apakah ada perdarahan, apakah ada luka, apakah ada fraktur? Nah, biasanya kalau di muskuloskeletal kan ciri khasnya 3 ini ya. Ada perdarahan, ada luka, ada fraktur, apalagi di skeletal. Dan kita sebagai TBM itu biasanya lebih lebih seringnya itu kan ke fraktur ya, maksudnya fraktur atau brachii, femur dan sebagainya kayak gitu. Oke, kemudian kita bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama adalah perdarahan. Oke, perdarahan adalah keluarnya darah dari pembuluh darah yang menyebabkan sejumlah darah menyebabkan keluarnya sejumlah darah akibat robeknya pembuluh darah, baik itu luka terbuka ataupun luka tertutup. Nah, nanti di sini ada jenis perdarahan ya. Kalau menurut vaskulernya, itu nanti ada arteri, vena, dan kapiler. Itu perbedaannya apa aja? Mungkin teman-teman ada yang udah tahu? Yang arteri itu gimana, yang vena itu gimana, yang kapiler itu gimana? Ada yang udah tahu di sini? Ayo, Abimanyu kan udah ini ya, muskulo kemarin. Eca, ingat ya, Eca? Izin jawab, Mbak. Jadi yang perdarahan arteri itu biasanya darahnya lebih jernih ya, karena kayak akan oksigen, sedangkan vena itu dia warnanya lebih gelap. Terus yang arteri itu perdarahannya dia kayak banyak mencuat gitu, sedangkan vena itu kayak yang biasa aja. Itu, Mbak. Oke. Mencuat kayak tulang aja nih Eca jawabnya. Udah gak sabar. Memancar ya. Oke, jadi kalau arteri itu dia ciri khasnya warnanya merah terang. Kenapa? Karena dia banyak oksigennya. Kemudian dia khasnya juga adalah mengalir cepat, banyak dan memancar. Ya ingat-ingat ya teman-teman, kalau arteri itu kan berarti dari jantung ke seluruh tubuh gitu kan. Maksudnya menghantarkan dari pusatnya, dari core itu ke seluruh tubuh. Otomatis kan itu ada tekanan yang lebih besar. Gitu, makanya dia itu nanti mengalirnya cepat, banyak, dan memancar. Kemudian sulit terkontrol, ya karena tekanannya tinggi gitu. Karena tekanannya tinggi, makanya kita sulit mengontrol untuk perdarahannya tersebut. Kemudian ini adalah salah satu perdarahan yang paling berbahaya untuk arterinya. Kemudian untuk vena. Kalau untuk vena sendiri, nanti dia perdarahannya, ciri khasnya darahnya itu dia lebih gelap, karena dia mengandung sedikit oksigen. Kemudian mengalirnya lambat, tetap, dan hanya menetes. Maksudnya apa? Karena ini kan aliran darah dari seluruh tubuh ke core, ke jantung, gitu istilahnya ya. Makanya dia itu kan tekanannya itu tidak kuat. Jadi dia hanya mengalir lambat, menetes saja. Gitu. Kemudian nanti dia itu mudah terkontrol untuk perdarahannya, karena tadi tekanannya dia itu lebih rendah. Kemudian dia tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan arteri tadi. Selanjutnya untuk kapiler.
Untuk kapiler itu nanti dia warnanya sudah diidentifikasikan. Namun gampangannya kalau teman-teman menemukan misalnya seseorang terjatuh gitu, kemudian lututnya kena aspal, itu kan biasanya kan awalnya putih-putih dulu, terus habis itu muncul bintik-bintik warna merah gitu. Dan itu kan dia tidak mengalir dan tidak memancar. Nah, itu tuh kapiler. Gitu. Biasanya lukanya tidak dalam dan gampang dikendalikan. Dan ini tidak terlalu berbahaya atau tidak berbahaya. Gitu. Kemudian untuk berdasarkan lokasinya. Di sini nanti ada perdarahan luar dan perdarahan dalam. Gitu ya. Kalau perdarahan luar, jelas dia diciri khaskan adanya luka terbuka. Ciri khasnya dia ada luka terbuka. Terus dia nanti kulitnya tidak intak atau ada lukanya atau tidak utuh. Biasanya penyebabnya itu karena trauma benda tajam, sayatan pisau dan lain sebagainya. Kemudian kalau perdarahan dalam ini dia tidak ada luka, gitu. Tidak ada luka terjadinya karena luka biasanya itu karena benda tumpul. Kemudian ini biasanya malah yang paling berbahaya karena seseorang itu nanti akan terlena. Maksudnya biasanya kalau luka terbuka atau perdarahan luar itu kan terlihat ya ada lukanya gitu, perdarahannya kelihatan. Tapi kalau dalam karena dia perdarahannya tidak kelihatan, jadi orang itu gampang terkecoh gitu. Padahal bisa saja darahnya itu sudah banyak yang keluar. Makanya biasanya tiba-tiba shock dan hipotensi atau tekanan darahnya turun. Ini malah yang paling berbahaya. Kemudian, penanganan untuk perdarahan luar. Yang pertama, di sini kalau luar kan gampang ya kelihatan lukanya. Jadi apa? Yang pertama, tekan langsung pada daerah luka dengan kasa atau kain. Jadi kalau misalnya kita menemukan adanya luka, itu luka terbuka, ada perdarahan, kita langsung tekan aja pada daerah luka dengan kasa ataupun kain. Kemudian tinggikan area perdarahan, lebih tinggi dari jantung atau elevasikan. Gitu kan. Kemudian nanti ada juga tekan tidak langsung, yaitu tekan pada daerah proksimal luka. Paham ya prinsipnya? Perdarahan itu kan, jadi gini, darah itu kan mengalir dari proksimal ke distal, gitu ya. Berdasarkan juga atas gaya gravitasi, kan kayak gitu. Jadi untuk mengurangi perdarahan, berarti kita menekan dari bagian proksimalnya, kayak gitu. Ya dengan harapan untuk mengurangi laju darah yang keluar. Itu untuk perdarahan luar. Kemudian bagaimana untuk perdarahan dalam? Gitu. Yang pertama, gini, kalau perdarahan dalam, kita itu tidak bisa menangani langsung selesai kayak gitu ya. Maksudnya tidak bisa menangani dari awal sampai sekiranya perdarahan itu berhenti. Itu kita tidak bisa, karena kan biasanya kalau perdarahan dalam, kita itu sulit untuk mengidentifikasikan. Paham ya? Maksudnya kalau luar tadi kan gampang, ada darah yang keluar, ada luka. Nah, kalau perdarahan dalam, ini sulit diidentifikasikan. Dan ini, ini adalah suatu peristiwa yang nantinya bisa harapannya itu bisa diberikan ke fasilitas kesehatan kayak gitu. Jadi kita itu tidak memiliki wewenang untuk menindaklanjuti untuk perdarahan dalam ini kayak gitu. Tapi kita bisa mengetahui tanda-tandanya agar kita tuh tahu ini sebenarnya adalah ini sebenarnya orang kenapa. Jadi biasanya kalau orang terkena perdarahan dalam, yaitu ada memar dan nyeri tubuh. Jadi biasanya ada memar di situ, kemudian ada nyeri di bagian situnya. Kemudian nanti ada pembekakan, terutama pembekakan pada daerah yang terkena trauma. Jadi kalau misalnya tadi kan kalau perdarahan dalam biasanya terkena karena trauma benda tumpul. Nah, nanti ada pembekakan. Kemudian ada muntah darah. Untuk muntah darah sendiri, ini biasanya karena ada trauma pada organ pencernaan. Contohnya misalnya ada orang kecelakaan, gitu, kemudian terbentur di bagian perutnya, terus mengenai gasternya misalnya. Nanti di situ ada laserasi atau robekan pada gasternya, sehingga dia itu mengeluarkan darah. Jadi nanti ditandai dengan muntah darah. Kemudian selanjutnya ada bisa juga darah atau cairan keluar dari hidung atau telinga. Ya ini karena
Bisa jadi adanya trauma dari hidung dan telinga. Kemudian ada batuk darah. Kalau batuk darah ini dia mengenai berarti apa? Organ respirasi. Beda ya, batuk darah dengan muntah darah. Batuk darah itu nanti dia dari organ respirasi. Kemudian ada urin dan darah. Jadi maksudnya apa? Ini biasanya terjadi ketika ada ruptur vesika urinaria. Jadi ketika seseorang itu biasanya terjadi pada orang laka lantas karena ini di mobil. Jadi karena di mobil ataupun motor sih sama aja, tapi karena benturan di bagian pubisnya, jadi nanti os pubisnya itu bisa merobek dari bagian vesika urinaria. Nah itu nanti bisa menyebabkan perdarahan dalam. Ciri khasnya ya urinnya yang dikeluarkan nanti akan bercampur dengan darah. Kemudian nanti ditandai dengan adanya gejala dan tanda-tanda shock. Gitu ya, tekanan darah menurun, kemudian konjungtiva anemis, kayak gitu. Itu juga tanda-tanda dari adanya perdarahan dalam. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, ketika kita menemukan ada orang seperti itu, baringkan terlebih dahulu. Kemudian pertahankan jalan nafas. Harus dilihat dulu jalan nafasnya, harus benar-benar harus benar-benar bagus kayak gitu, tidak ada hambatan. Kemudian kalau ada, berikan oksigen. Kemudian tangani shocknya terlebih dahulu. Kemudian juga jangan berikan makanan atau minum. Kemudian setelah itu bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Gitu ya. Oke, next aja. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau ini adalah perdarahan dalam ya. Tapi ini dia perdarahan dalamnya itu bukan yang ngomongnya susah. Ini tuh perdarahan dalam, cuma ini tuh ditandai dengan memar. Nah, biasanya orang juga kadang terlena di sini. Oh, hanya memar aja gitu. Tapi ternyata bisa jadi diikuti dengan adanya fraktur. Nah, frakturnya juga bisa nanti dia menyebabkan perdarahan yang lebih banyak gitu. Itu juga nanti bisa menyebabkan shock juga. Nah, kalau yang ini tadi yang aku bilang, ini adalah kapiler ya. Jadi dia tuh nanti gambarnya seperti ini untuk perdarahannya. Kalau vena ini mengalir, kalau arteri itu nanti dia memancar. Kemudian ini untuk perdarahan dalam. Jadi bisa aja karena adanya ulcer pada gaster ya, terus kemudian dia akan menyebabkan muntah darah. Kalau misalnya nanti pada paru-paru, bronkus kayak gitu, nanti dia batuk darah. Nah ini sama aja. Ya, berarti kalau arteri dia memancar, kalau vena dia mengalir, kalau kapiler dia merembes gitu ya. Kemudian kegawat darurutan dalam penanganan perdarahan. Editornya kan disuruh ngasih ini ya, kegawat darurutannya gimana. Yang pertama, penekanan pada area perdarahan tadi. Aku udah jelasin di awal. Kemudian yang kedua, penekanan langsung pada luka. Jadi kalau misalnya memang ada lukanya, di situ terlihat adanya darah memancar, langsung tekan pada lukanya. Kemudian bisa dilakukan juga dengan penekanan secara tidak langsung atau penekanan pada arteri. Ada arteri apa aja? Ada arteri temporalis, facialis, carotis communis, subsclavia, brachialis, dan femoralis. Tergantung letak terjadinya trauma. Gitu. Kemudian juga bisa dilakukan pemasangan torniket. Untuk pemasangan torniket ini biasanya dilakukan untuk ketika pendarahan yang tadi kita sudah tangani ya, baik itu dengan penekanan, kemudian penekanan pada arteri itu tidak bisa, itu nanti kita lakukan pemberian torniket. Tapi biasanya kalau perdarahan luar ya, kalau misalnya kita sudah berikan penekanan pada luka, itu biasanya sudah langsung berhenti. Kemudian nah ini untuk luka sebentar. Aku juga mau bahas ini dulu. Nah ini ya untuk arteri temporalis. Jadi arteri temporalis itu nanti dia bisa dilakukan penekanan pada daerah depan masing-masing telinga. Jadi telinga ini, di telinga sini ya, itu nanti dia bisa dilakukan penekanan. Di sini kan ada arteri temporalis. Di sini, kemudian nanti untuk arteri facialis itu di bawah dagu sekitar 2,5 cm di bawah dagu.
Kemudian nanti ada karotis communis, itu di sisi samping trakea. Jadi itu kan kalau misalnya teman-teman di raba gitu, apalagi kalau pada laki-laki ada cakunya, itu samping kanan samping kirinya kan ada karotis communis ya, itu bisa ditekan. Kemudian bisa subclavia, yaitu di kedua sisi dari clavikula. Kemudian kalau brachialis itu pada pertengahan antara siku dan bahu. Untuk femoralis ya berarti di pada lipatan paha. Jadi teman-teman bisa lakukan penekanan arteri ini tergantung pada cedera atau lukanya di mana. Oke, selanjutnya luka. Luka itu adalah kehilangan atau terputusnya kontinuitas jaringan yang dapat mengganggu proses seluler memar. Maksudnya apa? Kalau tadi perdarahan itu bisa tertutup, bisa terbuka. Kalau terbuka pasti ada luka. Nah, di sini kita akan bahas nanti ada beberapa jenis luka. Jadi nanti ada berdasarkan bentuk ya, ini bisa dibaca aja, aku nggak bakalan bahas satu-satu. Nanti untuk ciri-cirinya teman-teman bisa baca di kurikulum ya, kurikulum di BMKI. Kemudian juga ada waktu penyembuhan lukanya, ada akut sama kronis. Kemudian ini sama aja, tinggal dibaca aja. Nah, mulai kita untuk fraktur. Kalau fraktur itu adalah hilangnya atau rusaknya kontinuitas tulang atau diskontinuitas akibat gaya kerja yang melebihi elastisitas tulang. Nah, penyebabnya apa aja? Yang pertama ada benturan. Benturannya itu langsung. Maksudnya apa? Kalau langsung berarti benturannya itu mengenai yang tulang itu jadi fraktur kayak gitu gampangannya. Kalau tidak langsung itu sebenarnya benturannya itu tidak di situ. Gitu. Tapi nanti bisa menyebabkan fraktur tulang yang lain. Misalnya, contoh waktu itu ada pengalaman teman aku, dia jatuh dari ketinggian, tapi yang mendarat duluan tuh lututnya. Gitu. Nah, yang fraktur itu bukan patelanya, gitu, tapi femurnya. Gitu. Itu tidak langsung. Kalau langsung ya, kalau misalnya tangan kita terbentur, misalnya atau brachinya kita terbentur apa ya, batu, terus frakturnya di situnya gitu, berarti itu secara langsung. Kemudian ada tekanan atau stres berulang. Maksudnya tekanan atau stres berulang ini biasanya bukan karena suatu trauma yang tidak disengaja. Biasanya ini karena apa ya? Karena tulang itu kan ada kapasitasnya ya tadi ya. Kalau dari pengertiannya kan ini melebihi elastisitas tulang. Jadi kalau tekanan ini atau stres berulang karena tulang itu mendapatkan perlakuan yang sama terus-menerus. Perlakuan yang sama terus-menerus. Makanya tulang itu tidak kuat gitu. Jadi patah. Kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada abnormalitas tulang atau fraktur patologis. Ini biasanya karena kongenital ya. Jadi emang dari lahir itu sudah ada masalah kayak gitu. Kemudian ada klasifikasi fraktur. Nah, di sini yang pertama ada hubungan dengan sendi, yaitu ada ekstra artikular sama intra artikular. Jadi kalau ekstra artikular itu berarti dia itu frakturnya tidak melibatkan sendi. Kalau intra artikular dia itu melibatkan sendi. Kemudian ada hubungan dengan dunia luar, terbuka dan tertutup. Ya, terbuka dan tertutup. Ini yang kita akan bahas sering di sini. Oke. Hubungan dengan dunia luar. Yang pertama ada fraktur terbuka. Fraktur terbuka ini nanti dia dibagi menjadi 3 tipe. Ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Untuk tipe 1, khasnya lukanya kecil, kurang dari 1 cm dengan sedikit kerusakan jaringan. Ya, dengan sedikit kerusakan jaringan. Tidak terdapat tanda trauma atau cedera yang hebat. Jadi ini ringan-ringan saja frakturnya. Kemudian tipe yang 2, ada laserasi atau lukanya itu lebih dari 1 cm. Kemudian tetapi tidak terdapat kerusakan jaringan yang hebat gitu atau uvalasi dari kulit. Kemudian untuk tingkat kerusakannya itu masih sedang. Kalau tipe 3, nanti tipe 3 ini itu akan dibagi menjadi 3. Ada 3A, 3B, dan 3C. Yang pertama 3A. Kalau 3A ini khasnya adalah jaringan lunak cukup untuk menutupi tulang yang patah. Untuk 3B, ini kerusakan jaringan lunak disertai kehilangan jaringan lunak. Maksudnya gini,
sudah tidak banyak yang menutupi dari bagian tulang gitu jaringannya. Kalau yang 3C ini kerusakan jaringan lunak disertai cedera pada arteri sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut. Gitu. Aku ulangi lagi ya, kalau 3A berarti dia tertutup. Tidak tertutup lagi, masih ada jaringan yang menutupi. Kalau 3B itu dia sudah sedikit kehilangan, gitu. Sudah kehilangan jaringan lunak yang menutupi. Kalau 3C, udah jaringannya lunaknya itu mengalami kerusakan, terus ditambah ada perdarahan. Gitu. Ya hasilnya ini, ada perdarahan arteri. Gitu. Kemudian untuk yang tertutup, itu nanti dia khasnya ya tanpa merobek kulit atau kulit masih intak. Ya dengan ditandai tadi, biasanya ada memar. Ada memar, kemudian ada deformitas tetap, tapi dia itu apa namanya? Tidak ada luka. Oh ya, tadi aku belum sempat masukin di PPT-nya ya. Jadi kalau fraktur itu ciri khasnya kan dia ada krepitasi. Jadi ketika tulang itu digerakkan akan ada bunyi keret gitu, itu krepitasi. Kemudian ada deformitas. Deformitas itu adalah perubahan bentuk. Jadi tulangnya itu ada perubahan bentuk. Entah itu yang agak mengsok ke kiri atau ke kanan kayak gitu, atau mungkin ada cekungan kayak gitu, itu deformitas. Kemudian ada nyeri yang sangat hebat ketika organ itu digerakkan. Kemudian ada fungsinya yang menurun. Jadi yang misalnya seharusnya jari-jarinya itu bisa digerakkan, tapi ketika digerakkan itu sakit, kayak gitu, itu juga bisa dicurigai adanya fraktur. Ya, ini yang tadi gambarannya. Ya, ini kita lihat yang 3 aja. Jadi derajat 3A. Udah fraktur terbuka, gitu ya, terbuka, tapi dia itu tulangnya masih tertutupi oleh jaringan lunak. Kemudian untuk derajat 3B, dia itu masih tertutupi, tapi dia sudah tidak tertutupi, tapi masih ada jaringan lunaknya. Gitu. Kalau derajat 3C, ini sudah tidak tertutupi, dan ditambah dengan adanya ini, perdarahan arteri. Nanti langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan. Ini ya, ini nanti dilihat aja ada berdasarkan kekompletan, ada incomplete, complete, hairline, ada jumlah garis patahan, single, cumulative, segmental, multiple, bentuk garis patahan, ada transversal, oblique, spiral, stick, torus, impacted, ovulasi, cast, kalau pergeseran ada undisplended sama displended. Nah, ini yang transversal, jadi dia itu patahannya bentuknya transversal. Kemudian kalau ini dia adalah oblique, ya oblique. Ini sama dia oblique. Kalau yang ini spiral. Ini juga transversal sama. Kemudian kalau ini dia adalah yang apa ya? Yang segmental. Jadi ada fragmen-fragmen dari patahan. Ini sama. Kalau yang tadi kan ada undisplanned sama displanned. Itu yang mana? Jadi kalau undisplanned itu tadi kan dia tidak pokoknya masih pada posisinya. Kalau displanned itu tadi bergerak, jadi patahannya itu dia bergerak gitu. Maksudnya apa ya? Bukan bergerak. Keluar dari posisinya. Sekarang kita bahas ada sports injury. Ada cramp, ada sprain sama strain. Oke. Ini yang biasa kita temuin. Yang pertama ada cramp. Ya. Bagaimana cara kita untuk menangani dari cramp? Yang pertama adalah menggerakkan ke arah antagonis. Paham ya maksudnya antagonis? Jadi cramp itu kan biasanya kan mengarah ke satu sisi yang sama ya. Misalnya jempol kita gitu cramp ke arah apa ini? Ke arah dorsal gitu ya. Berarti kita nanti mengarahkannya ke yang ventral kayak gitu. Sorry ya kalau misalnya bahasanya sama, pakai nomen anatomika nggak apa-apa, biar belajar lagi. Gitu. Jadi dilakukan arah yang antagonis atau berlawanan. Kemudian nanti longgarkan pakaian yang ketat, kemudian pijat dengan lembut, dipijat, kemudian berikan obat pereda nyeri, jika itu sangat nyeri, kemudian kompres air hangat. Ya, kompres air hangat.
Kemudian selanjutnya ada sprain dan strain. Teman-teman di sini ada yang bisa membedakan sprain dan strain? Untuk sprain itu yang ligamen, strain itu tendon. Oke, ligamen itu apa? Yang bisa jawab? Menjawab, Mbak. Gimana? Izin menjawab, kalau ligamen itu yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Gimana tadi? Kok hilang suaranya, Cak? Ini udah kedengeran belum, Mbak? Oke, kedengeranmu. Kamu juga hilang, tahu. Iya, kalau yang ligamen itu penghubung antara tulang dengan tulang. Oke, lah kalau tendon? Kalau tendon otot dengan tulang. Oke. Jadi paham ya? Kalau aku ngapalinnya strain, itu T itu tendon gitu. Jadi kalau strainnya udah berarti sisanya adalah ligamen gitu. Nah, ini nanti penanganannya sama ya. Sebenarnya ada beberapa ini ya, beberapa sumber, ada yang mengatakan price, ada rise gitu ya. Tapi karena aku ngikut kurikulum, jadi kita bahasnya yang rise aja. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman kepo gitu atau mau ikut yang price juga nggak apa-apa. Tapi kita belajar yang ini aja dulu, price. Ada rest. Rest itu apa? Ada yang tahu? Gampang banget. Istirahat, Iya. Kak. Misi menjawab. Iya, langsung aja. Untuk rest itu mengistirahatkan atau merelakskan terlebih dahulu seperti itu, Kak. Mungkin. Iya, betul. Jadi, kalau orang terkena strain dan strain, yang pertama harus dilakukan adalah diistirahatkan terlebih dahulu. Diistirahatkan terlebih dahulu tubuh korban yang mengalami strain ataupun strain. Kemudian ada ICE, ya. ICE ini dilakukan pada 48 sampai 72 jam pertama ketika terjadinya strain ataupun strain. Gitu. Kemudian kompresnya di mana? Ya jelas, kompresnya itu di daerah yang terkilir, kayak gitu. Selama 20 menit, selama 20 menit setiap 2 jam. Selama 20 menit setiap 2 jam. Kemudian ada C, compression. Compression, ada yang tahu? Bisa gini? Coba. Atau Fatah? Anak diklat nih. Ya, Kak. Kak, itu dibalut elastik pendek. Ya, jadi compression itu lakukan pembalutan. Nah, pembalutan ini bisa menggunakan elastic bandage. Ya, sebenarnya ada yang seadanya gitu kan. Biasanya TBM kan tidak selalu membawa elastic bandage ya. Ya, alat seadanya gitu. Tapi kalau di buku itu kan elastic bandage gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan menggunakan mitela dan sebagainya. Kemudian ada elevation. Elevation berarti apa? Mengelevasi, yaitu meninggikan bagian yang terkilir atau yang terkena cedera dari jantung, gitu ya. Jadi tujuannya apa? Jadi agar darah itu tidak menumpuk di bagian yang terkilir sehingga pembengkakan itu bisa berkurang. Jadi tujuan elevasi apa? Intinya, coba. Dia Kansa. Tujuannya elevasi berarti supaya bagian yang tidak terkilir itu tidak mengelevasi lagi, Kak. Ayo gimana? Jadi gampangannya gini, untuk mengurangi pembengkakan gitu. Jadi cara logikanya itu kan kalau misalnya tidak dielevasi, berarti kan nanti darah kan tetap mengalir kepada daerah yang cedera. Nah, itu nanti bisa menyebabkan pembengkakan gitu. Nah, untuk mengurangi pembengkakan itu berarti dengan cara dielevasi, ditinggikan gitu. Paham ya? Iya, Mbak. Oke. Kemudian selanjutnya, apa saja yang tidak boleh? Kayak tadi, aku jadi pengen jelasin juga. Tadi kan kita ada bilang
rise ya, ada rise, ada juga price, ada P-nya gitu. Nah, di sini teman-teman ada yang udah tahu, mungkin yang habis Muspolo, Ibnu, ingat nggak P-nya apa? Ayo Ibnu, ingat nggak P-nya apa? Gimana, Mbak? Kan ini kan ada rise ya, ada rise. Nah, kan ada price juga kan. Nah, P-nya Ya. itu apa? Protect. Oke. Ya, jadi bisa menggunakan price ataupun rise sama aja karena memang banyak ini ya, banyak sumber. Nah, kalau price itu P-nya itu protect atau melindungi. Jadi yang utama pertama ya dilindungi dulu untuk bagian yang cedera. Kemudian diistirahatkan, diberikan es atau dikompres pakai es, kemudian dibalut dan dielevasi. Itu tiganya cuma itu aja. P-nya itu diprotek. Kemudian apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Ada harm ya, ada harm. Yang pertama hit. Yaitu apa? Tidak boleh memberikan sesuatu yang panas ya, baik itu air panas ataupun head pack ataupun bersauna kayak gitu, itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan sesuatu yang hangat. Kemudian alkohol. Ya. Kenapa tidak boleh diberikan alkohol? Gitu, karena nanti akan menyebabkan vasodilatasi. Ya, akan menyebabkan vasodilatasi sehingga dapat meningkatkan laju aliran darah. Kemudian memperparah dari perdarahan atau pembengkakan. Gitu. Jadi itu kebalikannya dari elevasi. Udah dielevasi tapi kok dikasih alkohol gitu ya, sama aja gitu. Kalau alkohol itu nanti dia menyebabkan perdarahan dan pembengkakan gitu, kalau elevasi yang mengurangi pembengkakan dan perdarahan. Kemudian ada running. Maksudnya apa? Jadi ketika seseorang cedera, ya jelas kan dia sakit ya, kena strain sama strain masa masih berjalan atau berlari gitu ya. Jadi memang tidak boleh tidak boleh running gitu, tidak boleh bergerak dulu gitu, karena nanti bisa menyebabkan cedera yang lebih parah. Kemudian ini message, berarti apa? Tidak boleh dilakukan pemijatan gitu, karena nanti akan meningkatkan perdarahan dan pembengkakan. Nah, semuanya itu tadi dari National College Athletic Association. Emang sport injury itu biasa terjadi, baik itu lagi. Kalau dulu kan biasanya ini ya, kalau lagi class meeting gitu ya, jeda semesteran itu kan biasanya ada futsal, atau kemarin kita ada posta, itu kan ada yang kena strain kayak gitu. Jadi untuk teman-teman TBM harus bisa. Nah, kemudian dari tadi ya, ada perdarahan, ada luka, ada fraktur, ada sports injury tadi ya, baik itu kram ataupun strain sama strain. Nah, itu nanti bisa dilakukannya apa gitu, penanganan yang bisa kita lakukan gitu. Yang pertama ada pembalutan. Pembalutan itu apa gitu? Pembalutan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang terjadi, kemudian mengurangi nyeri serta mencegah kejahatan infeksi. Kemudian nanti tujuannya apa gitu? Yang pertama melindungi luka dari kontaminasi, terutama kalau luka terbuka. Kemudian untuk menghentikan perdarahan dan untuk menyangga atau mentautkan daerah luka. Kemudian macam-macamnya, macam-macam pembalutnya ada mitela. Ya, mitela itu adalah pembalut yang berbentuk segitiga. Kemudian ada pembalut dasi. Jadi pembalut dasi ini dari mitela yang digulung-gulung atau dilipat-lipat. Kemudian ada pembalut gulung, pembalut berperekat, pembalut elastik, sama kasa steril. Walaupun cuma suruh jelasin muskuloskeletal, tapi sekalian ya, biar teman-teman paham. Oke, bentar. Oke, jadi ini elastic bandage, ini adalah mitela, kemudian nanti dia bisa dilipat jadi pembalut dasi, kalau ini kasa steril. Nah, kemudian nanti kita bisa belajar tentang ini, teknik dasar pembalutan. Ini biasanya teman-teman yang ini ya, lupa gitu, atau kurang mendalami atau kurang tahu tentang teknik pembalutan. Yang pertama, kita bisa melakukan pembalutan secara sirkuler. Ya, ini sirkuler. Sirkuler ini dilakukan pada suatu bagian tubuh yang dia diameternya sama. Paham ya? Contohnya anteberak gigi. Dia itu diameternya sama, dari proksimal sampai ke distal. Ya, walaupun mungkin kalau yang berotot sedikit berbeda ya. Nah, itu nanti dilakukan pembalutan sirkuler seperti ini.
Kemudian, kalau melewati 2 sendi, contohnya di siku, nanti dia bisa menggunakan balutan angka 8. Seperti ini. Kemudian, ada juga ini. Balutan spiral terbalik atau recurrent. Yaitu dia pada organ yang diameternya berbeda dari proksimal ke distalnya. Jadi nanti dia membalutnya disilang-silang. Sini nyerong ya, nyerongnya ke arah proksimal ke sana. Ini dilakukan kalau misalnya diameter organnya berbeda. Kemudian juga ada, oh ini sorry ya, ini pembalutan spiral terbalik. Kalau ini yang recurrent. Kalau recurrent ini dia biasanya pada bagian yang tumpul ya. Kalau ini contohnya kan dia pada puntung, jadi pada apa namanya ya? Pada bagian organ yang dia amputasi. Jadi bagian organ amputasi itu dilakukan pembalutan rekuren. Kemudian juga pada kepala dilakukan pembalutan rekuren. Kalau yang ini balutan spika pada bahu. Ya, ini agak ribet. Kemudian ada spika pada hip sama pembalutan T. Ada balutan T. Kemudian nah, ini sirkuler tadi aku udah sebutin, udah jelasin. Jadi untuk pembalutan, di mana nih? Jadi dia bisa digunakan untuk mengunci balutan sebelum memulai pembalutan dan mengakhiri dan menutup bagian tubuh yang berbentuk silinder atau tabung. Jadi yang tadi aku bilang diameternya sama. Itu pakai sirkuler. Kemudian kalau ini nanti dia pada siku, lutut, atau tumit. Kemudian kalau putaran berulang atau recurrent itu pada ini bagian tubuh yang tumpul atau bagian pada amputasi. Atau juga bisa pada bagian ujung ekstremitas. Kalau spiral terbalik ya itu yang tadi ini. Kelilingnya tidak sama atau diameter ya. Diameternya tidak sama. Seperti tungkai bawah, kaki yang berotot. Nanti pembalutannya adalah balut ke arah atas dengan sudut 30 derajat. Ini pembalutan menggunakan mitela dan dasi, pembalutan mitela dan pembalut dasi. Kalau mitela ini biasanya bisa digunakan untuk membalut kepala kayak gini caranya. Jadi nanti seperti biasa mitela kan bentuknya segitiga. Nanti dari depan ke belakang disilang, kemudian nanti di ini yang sisanya itu dilipat ke dalam, kemudian nanti yang sisa samping-sampingnya nanti diikatkan ke depan seperti ini. Kayak pakai bandana ya, pakai banduk. Kemudian ini pembalutan pada siku dengan mitela. Nah ini, dan bawah ini pembalutan pada tangan dengan mitela. Jadi gampang kalau siku ya tinggal diikat aja kayak gini. Sisi yang luar ke dalam, sisi dalam keluar, habis itu diikat di bagian sudutnya. Kalau yang mitela ini ya sama, tinggal dibalut aja segitiganya di arah yang paling atas. Nanti yang ini dikekanankan, yang ini ke kirikan. Kemudian kalau yang ini pembalutan pada kaki, ya bisa dilihat ya gambarnya, bisa dibayangin kayak gitu. Nanti yang bagian dalam keluar ke dalam lagi, terus bagian luar nanti ke dalam dan dikeluarkan dan diikat di bagian belakang. Kalau ini untuk menumpang tangan. Jadi ingat kalau yang tangan yang gimana ya? Kalau ekstremitas atau tangan yang sakit itu sebelah kanan, berarti nanti selempangnya itu ke kiri. Itu semplang dalam. Kalau semplang luarnya nanti dia mengikuti yang arah sakit. Kayak gitu. Paham ya? Kemudian ini untuk bahu, pembalutan bahu dengan mitela, ini juga sama. Ini kalau dasi ya, jadi kayak gini, bisa diikat kayak gini juga. Ini sama aja, kayak gini, bisa dilihat. Sama aja. Oke. Apa aja hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pembalutan? Yang pertama, perhatikan letak yang akan dibalut. Jadi letaknya di mana? Kemudian jenis pembalutan. Kita juga harus mengetahui. Kalau tadi kan ada sirkuler sama rekuler terbalik gitu ya. Iya ada sirkuler terbalik itu. Sirkuler terbalik itu bisa dipilih mau yang mana. Kalau misalnya memang daerahnya itu silinder atau diameternya sama ya pakai sirkuler. Kemudian sebelum dibalut, kita lihat dulu apakah ada luka. Itu. Kalau misalnya ada luka, berarti perlu
desinfektan atau dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian juga tentukan posisi pembalutan. Pembalutan itu berarti kan dari distal ke proksimal kayak gitu ya. Kemudian prosedur tindakan pembalutan. Yang pertama, perhatikan lokasi dan tempat cedera. Ya, kenapa harus memperhatikan lokasi dan tempat cedera? Karena lokasi dan tempat cedera itu nanti untuk menentukan jenisnya juga, jenis pembalutannya. Gitu. Kalau misalnya lokasinya itu di kepala gitu, kan kita juga nggak bisa cuma pakai, kan kita nggak bisa pakai sirkuler ya, cuma dibalut-balut muter-muter aja kan nggak bisa. Kemudian kita juga perhatikan apakah luka tertutup atau terbuka. Gitu. Kemudian perkirakan lebar atau diameter luka. Kemudian ini dilihat juga apakah ada gangguan terhadap sendi akibat luka. Jadi kalau misalnya kita membalut, itu juga kita perhatikan kalau misalnya kita membalutnya di situ, apakah nanti mengganggu pergerakan dari orang tersebut atau tidak. Kemudian bagaimana cara memilih pembalut yang benar gitu. Maaf, ini lanjutannya. Yang pertama, pemilihan pembalut yang benar. Kemudian teknik pembalutan yang benar. Tadi aku udah sempat jelasin. Kemudian ini sama bersihkan dulu lukanya. Kemudian tentukan posisi pembalutan berdasarkan sama. Nah, ini nih yang paling penting. Jadi setelah kita melakukan pembalutan, kita juga harus cek CRT atau capillary refill test. Jadi ditekan dulu di kuku, ya, ditekan kemudian dilihat kalau misalnya dia kembali dari kurang dari 2 detik, berarti dia normal. Kalau lebih dari 2 detik, berarti tidak normal. Berarti ada vaskular yang tertekan atau terganggu. Mungkin ikatannya terlalu kuat kayak gitu atau terlalu erat. Begitu. Itu juga harus diperhatikan. Dan kemarin yang aku perhatiin teman-teman itu ada beberapa yang salah menekan ini saat melakukan CRT. Nah, CRT kan harusnya di sini ya. Ini kan kuku, nah di sini. Nah, banyak kan orang tuh pada di sini. Nah, ini buat apa gitu ya? Nggak ada gunanya, kan CRT kan harusnya di kuku sini. Gitu. Kemudian selanjutnya ini, pastikan pembalutan tidak mudah lepas. Ya, gunanya apa kalau misalnya kita sudah melakukan pembalutan tapi mudah lepas? Sama aja, nanti lukanya terkontaminasi, pendarahannya tidak berhenti. Kemudian selanjutnya, selain kita bisa melakukan pembalutan, apa yang bisa kita lakukan setelahnya atau berikutnya, yaitu imobilisasi. Apa itu imobilisasi? Adalah tindakan memfiksasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator atau imobilisator. Nah, tujuannya apa aja? Yang pertama, melindungi bagian tubuh yang cedera. Yang kedua, mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang ketiga, tentunya untuk memberikan rasa nyaman. Kemudian apa saja yang bisa dilakukan atau digunakan untuk imobilisasi? Yang pertama, pembidaian menggunakan stenting. Kemudian pengegipan menggunakan plaster cuts. Kemudian tapping dengan plaster, bandaging dengan sling, sama traksi. Yang pertama, ada prinsip imobilisasi. Ya, ini perlu dihafalkan atau diingat teman-teman. Melewati 2 sendi, ya, melewati 2 sendi di proksimal dan distal dari fraktur. Jadi kalau misalnya frakturnya itu di tulang, gitu ya, frakturnya itu di tulang, itu berarti kita memobilisasinya itu atau mengegipnya, ya, atau membidainya itu harus melewati 2 sendi. Gitu. Kemudian kalau misalnya cederanya itu di sendinya gitu, berarti apa? Kita harus melewatkan harus melewatkan alat itu tadi yang untuk imobilisasi dilewatkan 2 tulang, harus melewati 2 tulang, yaitu di proksimal dan di distalnya. Gitu. Kemudian yang terakhir menggunakan bantalan yang lunak. Jadi kalau misalnya ini bidai gitu ya, jadi nanti kita dalamnya itu menggunakan bantalan yang lunak agar orangnya juga nyaman dan juga mengurangi adanya penekanan pada vaskuler. Nah, ini maksudnya. Kalau misalnya kita harus melewati 2 sendi, itu berarti cederanya pada tulang. Kalau kita harus melewati 2 tulang, berarti cederanya pada sendi. Atau umpamanya gini, kalau cederanya pada tulang, berarti kita harus membidainya melewati 2 sendi. Kalau cederanya pada sendi, berarti kita harus membidainya melewati 2 tulang. Kayak gitu. Paham ya? Indikasi gimana? Mestinya
apa yang mendasari kita harus melakukan imobilisasi. Yaitu yang pertama adanya fraktur atau dislokasi dari sendi, kemudian ada sprain dan strain. Nah, pembidaian. Ya. Bedanya apa imobilisasi sama pembidaian? Jadi, imobilisasi itu dia kan tadi ini ya, untuk mempertahankan suatu bagian tubuh yang cedera untuk pada posisi yang sesuai atau posisi yang tetap agar tidak bergerak kayak gitu. Nah, imobilisasi itu tidak selalu menggunakan bidai. Ya, prinsipnya imobilisasi itu tidak selalu menggunakan bidai. Nah, kita bahas pembidaian, maksudnya apa? Gitu. Kalau pembidaian itu nanti dia imobilisasi menggunakan bidai. Bidai itu adalah alat dari kayu, anyaman kawat, atau bahan lain yang kuat, tetapi ringan, yang digunakan untuk menahan atau menjaga agar bagian tulang yang patah tidak bergerak dan mengurangi rasa sakit. Paham ya konsepnya? Oke. Macam-macam bidai. Yang pertama ada rigid split, kemudian ada pneumatic split dan gips, ada traction split. Ya, ini yang nggak aku jelasin satu-satu, cuma maksudnya aja. Kemudian prinsipnya ini, lakukan di tempat yang mengalami cedera, kemudian melewati dua sendi yang berbatasan. Ini kalau misalnya cederanya itu di tulang. Kalau di sendi berarti melewati dua tulang. Kayak gitu aja. Kemudian ini, apa saja yang diperlukan ketika kita akan melakukan pembidaian? Yang pertama spark. Ya, ada beberapa ukuran. Ini TBM punya ya, teman-teman. Ada 30 cm sampai 120 cm. Kemudian kita perlu metela, pembalut gulung, kasa gulung, atau pembalut elastik. Kemudian syarat pembidaian. Yang pertama, persiapan alat, kemudian sebelum bidai dipasang itu harus diukur. Ya, harus diukur terlebih dahulu pada anggota atau pada badan yang cedera. Gitu. Sekiranya kalau misalnya memang yang cedera itu adalah tibia, gitu ya, ya berarti kita harus ukur dulu. Bidainya itu yang bisa melewati sendi genu, tapi tidak terlalu panjang sampai ke femur gitu. Kemudian selanjutnya ada ikatan jangan terlalu keras dan jangan juga terlalu longgar. Kalau terlalu keras tadi takutnya akan mengganggu dari vaskularisasi. Kemudian kalau terlalu longgar ya nanti tidak masuk pada prinsip pembidaian gitu. Tadi kan untuk mengatur atau mengimobilisasi gitu ya, mengimobilisasi dari bagian yang cedera. Nah, kalau misalnya terlalu longgar, berarti nanti bidainya gampang lepas gitu. Nanti prinsipnya malah hilang dong, yang harusnya sembuh malah nggak sembuh. Gitu. Kemudian ikatan juga harus cukup jumlahnya. Contohnya, kalau misalnya dia itu di antebrakii, ya biasanya itu digunakan sekitar 3 ikatan gitu. Kemudian selanjutnya jika memungkinkan anggota gerak yang ditinggikan setelah dibidai. Jadi kalau misalnya memungkinkan anggota yang sudah bidai itu ditinggikan. Tadi ya untuk mengurangi pembekakan juga. Nah ini contohnya. Jadi yang pertama kalau misalnya memang menggunakan baju panjang kayak gini kita terpaksa ya harus menggunting bajunya karena kalau misalnya memang fraktur kita itu tidak boleh tidak boleh menggerakkan sembarang dari organ yang terkena frakturnya itu. Jadi kita gunting, kemudian kita lihat ketika ada perdarahan kita tutupi dulu, gitu atau dab dulu dengan kain kasa ataupun kain. Habis itu kita balut terlebih dahulu untuk lukanya, baru diberikan bidai. Nah, kalau ini kan dia di mana nih? Ini kira-kira ya di tibia ya, di tibia. Nah, itu dia pakai sampai ke bagian sini. Ini udah sesuai ya. Karena melewati dua sendi genu sama sendi ini bawah. Pedis gitu. Kemudian bagaimana jika terjadi tulang yang mencuat? Nah, kita harus bisa memberikan pembalut donat. Nah, pembalut donat ini bisa dibikin dari metela. Jadi metelanya itu nanti kita lipat-lipat jadi pembalut dasi, kemudian kita gulung-gulung kayak gini. Nah, fungsinya apa? Jadi dia itu akan melindungi dari tulang yang mencuat. Pertama, tulangnya itu ditutupi dulu pakai kain kasa, kayak gitu. Terus habis itu dikasih pembalut donat. Nah, habis itu baru diikat, tapi ikatannya itu jangan melalui dari bagian yang tulang mencuat ini, di samping-sampingnya sini dan sini. Nah, kayak gini.
terus nanti baru dibidai kayak gitu. Nah, ini contoh imobilisasi menggunakan bidai. Ini ada fraktur femur, femur lagi humerus ya. Pemasangannya kayak gini. Jadi kalau femur itu ya nggak harus sampai ke ini, nggak harus sampai ke antebrakii, radius ulna nggak usah. Jadi tinggal femur terus sih humerus ya. Jadi ya tinggal di yang humerusnya aja kayak gitu. Kemudian, bentar. Nah ini ada perbedaan. Kalau misalnya seseorang datang atau kita menemukan seseorang fraktur dengan posisi ini, elbow fleksi, jadi sudah ditekuk ya. Jadi dia tuh datang udah nopang tangannya dia, gitu. Udah nopang tangannya dia bilang sakit, gitu. Terus kemudian dilihat emang ada gravitasi dan deformitas, ada patah tulang, gitu. Nah kita sebagai penolong itu tidak boleh meluruskan, tidak boleh meluruskan dari sikunya. Nah bagaimana caranya? Berarti nanti kita menggunakan bidai yang sepanjang ini aja. Yang pasti dia melewati dua sendi siku sama sendi pergelangan tangan. Cuma itu kita tidak boleh meluruskan dari sikunya. Kemudian nanti untuk mengimobilisasi agar dia tidak capek ya, harus memegang tangannya terus, kita menggunakan mitela. Jadi dikalungkan seperti ini. Kayak gitu. Berbeda ketika seseorang datang dengan fraktur ya di antebrakii ataupun di brakii, fraktur di antebrakii gitu, terus dia keadaannya tidak menopang tangannya atau memang dia elbow ekstensi kayak gitu, jadi kita menggunakan ini yang panjang gitu, dari brakii sampai ke antebrakii. Nah, kita kalau misalnya mendapatkan pasien atau orang datang dengan posisi kayak gini ya, kita tidak boleh melakukan elbow fleksi atau dibikin kayak gini tuh nggak boleh. Jadi tergantung kita menemukan orangnya itu dalam keadaan seperti apa. Kalau misalnya dia datang dengan tangannya sudah dipegang, ditekuk ya atau difleksikan, ya kita harus menggunakan metela yang cuma sepanjang antebrakii aja. Tapi kalau misalnya cederanya di antebrakii tapi dia datang dengan posisinya seperti ini, atau dia tidak menopang dari bagian tangannya atau antebrakiinya, ya kita menggunakan metela yang dari brakii ke antebrakii. Gitu. Nah, ini untuk fraktur pluris ya. Lihat kayak gini. Kemudian ini kalau ini sama si pluris. Kemudian kalau fraktur femur, nah femur itu nanti dia sampai sini, sampai ke pinggang. Yang satunya sampai sini aja ya, sampai selakangan, yang satunya itu sampai ke pinggang. Gitu. Nah, kalau ini contohnya adalah imobilisasi tanpa menggunakan bidai. Jadi bisa ketika adanya fraktur klavikula. Jadi ketika adanya fraktur klavikula, kita melakukan imobilisasi, gitu, tapi tidak menggunakan bidai. Gimana kalau misalnya pakai bidai kan susah. Nah, kita caranya seperti ini. Ya, nanti disilam. Nanti dikasih bantalan di ketiaknya. Harusnya yang ini yang Abimanyu sudah dikasih pelajarannya ya di silat. Kemudian, terima kasih sih. Aku tadi mau nambahin. Evaluasi dari kemarin itu kan banyak sekali yang ini ya, ngikat mitelanya itu masih belum bagus kayak gitu. Jadi ngikatnya itu nanti di satu sisi. Jadi kalau misalnya itu kalau bisa ya ngikatnya di luar gitu. Di luar di sini nanti. Biasanya di sini, kemudian nanti ikatannya itu dimasukin ke bagian dalam dari ini sela-sela ini. Sekaligus nanti sebagai bantalan. Kemudian kalau bisa ya ikatannya itu nanti jangan diikat mati gitu. Kalau dulu aku diajarinnya itu pakai ini. Jadi mitela itu kan panjang dia ya, panjang. Kemudian kita lipat jadi dua. Kita lipat jadi dua. Nah, ujungnya itu nanti kita masukkan ke sana, diambil. Gimana ya cara nyantohinnya? Nah, jadi sini. Oke, misalnya ini kan kelihatan ya,
Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan. Kelihatan ya. Nah, ini kan misalnya Mbak Nitela gitu. Kita lipat kayak gini. Nah, saya ini kaki yang patah. Kita sempitkan di bawahnya gini. Nah, nanti yang ini ke depan, ini kan ada lubangnya ya. Nanti kita masukin ke sini. Gitu. Nah, nanti baru diikat sininya. Aku biasanya ngelakuinnya kayak gitu biar cepat dan biar rapi. Gitu. Kemudian udah paling itu aja teman-teman karena waktu udah selesai ya. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Terima kasih kembali Kak Aisyah. Baik, untuk penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman dan kakak-kakak yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau raise hand. Baik, udah ada Noval, silahkan Noval. Permisi Kak Asia, saya Nova Genta dari PSDM izin tanya. Jadi untuk yang kram itu kan biasanya kalau atlet itu pakai yang obat spray itu Kak. Nah itu bagaimana ya mekanismenya kok bisa obat spray merelaksasikan otot yang sedang kontraksi? Terima kasih. Baik, untuk Kak Azia, apakah bisa langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu nih Kak? Tampung 3 pertanyaan dulu. Tampung 3 pertanyaan, ya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Aisyah. Sepertinya belum ada Kak. Bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, jadi kalau tadi ya pertanyaannya gimana mekanismenya gitu. Biasanya kan jadi gini, itu kan dia untuk bisa digunakan untuk biasanya kalau aku lihat itu biasanya malah digunakan untuk sprain sama strain. Kalau obat semprot itu. Kalau kram aku belum pernah lihat. Tapi biasanya kalau yang futsal lebih ngerti mungkin ya Sinovac. Nah, kalau setahu aku obat itu tuh dia penghilang rasa sakitnya atau nyerinya. Gitu. Jadi biasanya itu kalau orang itu kan pakainya ini ya, pakai es batu gitu dikompres. Itu kan juga menghilangkan atau mengurangi rasa sakit. Nah, alternatifnya, bukan alternatifnya, ya lebih mahalnya menggunakan itu tadi, obat yang dispray itu. Itu untuk mengurangi rasa sakitnya. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kena kram itu kan disemprot habis itu dipijit-pijit ya. Nah sebenarnya yang mengurangi kramnya atau mengurangi ketegangannya itu sebenarnya bukan dari spraynya gitu. Spraynya itu untuk mengurangi dari rasa nyerinya aja. Jadi yang berguna untuk apa namanya mengurangi ketegangan dari ototnya itu malah yang pas dipijit-pijitnya itu. Kayak gitu. Gitu Noval. Paham ya? Itu pemahaman dari aku. Oke, paham Kak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih kepada Kak Azia dan Noval. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Sepertinya sudah tidak ada Kak. Terima kasih kepada Kak Azia atas jawaban yang diberikan. Untuk baik untuk baik Kak. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat. Mohon untuk dan Ibnu bisa membantu dalam penyerahan sertifikat dan bagi yang bertugas dipersilakan. Baik, saya izin untuk mendokumentasikan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih.
Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tadi belum penutupan ya. Aku belum selesai nutup tadi. Oke, terima kasih teman-teman ya. Tadi walaupun yang banyak cuma satu, semoga tadi apa yang saya sampaikan tersampaikan dengan baik ya. Takutnya ada yang salah atau ada yang kurang. Kalau misalnya memang ada waktu untuk tanya ke aku juga nggak apa-apa. Insya Allah aku pas respon kok. Mumpung belum ngerjain skripsi ya teman-teman. Kalau misalnya tadi ada yang mungkin ada yang belum disampaikan kayak gitu, atau mungkin ada yang masih ganjal gitu, mungkin bisa ditanyain ke teman-teman di klub ya. Terus udah lebih tahu juga. Mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya tadi apa yang disampaikan ada salah kurangnya. Aku minta teman-teman nanti belajar untuk ininya ya, apa namanya, penanganannya. Itu kadang yang kita sering temuin kan strain, sprain, sama traktur gitu ya. Kram juga. Nah itu biasanya ini. Oh sama ini ya, aku ini ya, tambahin satu lagi. Tadi nggak masuk materi. Ada juga perdarahan ini epistaxis. Itu juga biasanya kalau orang yang biasa mimisan itu kan gampang gitu ya kena epistaxis, baik itu anterior atau posterior. Kalau anterior ya teman-teman gampang nanti untuk tata laksananya, orangnya suruh mengadah kayak gitu, terus ditutup hidungnya, kayak gitu. Ditutup hidungnya, terus nanti orangnya suruh ngadah. Nah kalau misalnya yang posterior kayak gitu, itu kan harus pakai tampon ya, tampon posterior, harus dikasih penutup gitu dari mulut nanti sampai ke kafum nasi kayak gitu. Tapi kalau kita nanti minta orangnya itu harus nunduk gitu, biar nanti darahnya itu tidak ngalir ke organ pencernaan gitu, nggak tertelan. Ya, mungkin itu aja tambahannya. Sorry tadi nggak masuk, tapi aku kepikiran biasanya memang banyak yang kena mimisan. Gitu. Jadi bisa dikasih kasa gitu ya, disumpelin kasa, terus habis itu orangnya suruh menengadah kayak gitu, atau dengak istilahnya. Itu aja tambahannya dia. Terima kasih ya teman-teman. Nanti untuk PPT-nya kalau misalnya mau nanti aku kirim. Kalau enggak nggak apa-apa, itu sama kok kayak di kurikulum, cuma aku tambahin sedikit-sedikit dari jurnal-jurnal yang aku dapat. Paling kayak gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalnya ada salah kurangnya. Oke, ya terima kasih. Udah gitu aja. Baik, Kak Azia, terima kasih atas tambahannya. Bagaimana? Dan Ibnu, apakah masuk? Udah cukup. Makasih Mbak Zia. Kayaknya dokumentasi dulu ini. Ya, Utari bisa didokumentasi lagi untuk semuanya. Oke, buat teman-teman sama kakak-kakak bisa mengeluarkan gaya terbaiknya, silakan. Saya beri aba-aba. 1, 2, 3. Untuk slide 2. 1, 2, 3. Untuk slide 3. 1, 2, 3. Sampun, terima kasih. Makasih Mbak Zia. Ya, itu aku seneng sih yang ikut ini banyak, 53. Rata-rata Soalnya on cam. pematerinya, Mbak. Gimana? Soalnya pematerinya. Masa sih. Makanya semangat. Dan gitulah. Mukanya asik-asik, jadi kangen tahu guys, kayaknya baru kemarin deh. Ya, terharu. Kalian besok ada bukber ya? Iya, Kak ada. Emang belum pada 9. pulang semua? Emang belum pada Sebagian pulang? udah ada yang pulang, nggak sebagian. Tapi sebagian masih ada di Solo. Ya nggak apa-apa, biasanya itu malah excited banget kalau misalnya ada acara offline kayak gini. Nggak apa-apa. Kalau masih ada yang di Solo langsung datang aja. Nanti kalau misalnya ketabrak online lagi kayak Basudewa sama Abimanyu malah miris, kasihan. Jarang ketemu ya, Cak. Oke. Ya udah kalau misalnya teman-teman ada evaluasi habis ini mungkin. Makasih. Habis ini. Udah kan ini udah selesai. Baik, Kak Azza, belum ini masih ada post-test, Kak. Sebelumnya kami ucapkan ya, Kak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kembali kepada Kak Azia atas ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya. Semoga akan menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya.
Baik untuk teman-teman, selanjutnya akan ada sesi post test. Nanti akan dikirim linknya melalui chat Zoom dikerjakan selama 10 menit. Baik untuk Kak Azia, apabila ada kegiatan lain bisa live sekarang atau menunggu Kak Opa, Kak. Tidak ada kegiatan. Nggak ada sih. Nggak apa-apa di sini mau ya teman-teman yang ngerjain. Baik, Kak. Kalau ada yang mau nanya jawabannya juga nggak apa-apa guys. Nanti aku bantu jawab. Yang penting Fatah jangan sampai denger ya. Ini dimarahin. Bisa dikerjakan teman-teman. Dia. Halo. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Nanti aku minta ini ya, yang submit pertama, enggak, yang nilainya 100 terus yang submit pertama gitu ya. Aku mau ngasih hadiah nih. Baik, Mbak. Terima Oke. kasih, Mbak. Izin bertanya, Mbak. Apa tuh? Misalnya anak diklat gimana, Mbak? Boleh nggak? Kak, Aku tuh anak diklat ya. Kecuali anak diklat dong. Nanti Ya, tahu. Kan tahu jawabannya. itu Fatah doang yang tahu, Mbak. Ya, jangan deh yang lain dong. Ya enggak. Pengmas nih, Pengmas. Mana nih, Pengmas. Pengmas nih aku. Terus dapat 100 ya. Mona mana nih, Mona? Mila. Halo, Kenapa? Mbak. Cuma background-nya doang. Oh, Mbak Azia. Halo.
Susah ya? Enggak lah, gampang. Tuh anak SD aja bisa. Habis SMA istirahat lagi maksudnya. Eh, Mila, kamu di mana, Mil? Di rumah atau di Solo? Di Purwokerto, Mbak. Oh, di rumah. Ya, Bandung dong, di mana dong? Halo Mbak, di rumah. Apa ada di rumah? Nanti katanya mau bukber. Kan masih nanti. Oh, pas bukber nanti ke sini lagi. Bisa, Iya. bisa, bisa. Kalau Ibnu pulang nggak Nu kamu? Nu mana nih? Pulang Mbak, tapi masih lama. Jadi sekarang masih di Solo? Masih di Solo lah Mbak. Oh, di Malang. Di Malang atau di Solo? Lo ngapain di Malang? Di Katanya sama Ayang. Malang. Kemarin belum puas ternyata, Mil. Nggak ada yang ayangan Mbak, lagi puasa nggak boleh. Oh iya, bener, bener, bener. Di Semarang double date. Siapa tuh? Kemarin penutupan. Apa sih? Ngomong tuh yang jelas, guys. Gak boleh kayak Mila gitu. habis closingan Mbak. Oh, Mila habis closingan. Astagfirullah. Pintu merah. Bukan, itu temen ini main aja. Astagfirullah. Gosip apa lagi nih? Fatah memang tuh ya. Serem. Iya, sebenarnya aku tuh nyontok Ibnu tahu. Terinspirasi dari Ibnu. Yo Mbak Azia sama siapa kemarin? Nah, Mila kan kamu tahu, katanya yang itu Mil. Kan kemarin nggak ikut.